dari tiga agama nih ya. Oke, gue tanya ke Bang Moto. Bang Moto, gue mau bertanya, Tuhan lu itu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung, Bang Moto? Wah, tempat bergantung segala makhluk lah. Oke, Tuhan lu berarti yang digantung bukan ya? Bukan, Tuhan saya pakaian main gantung aja sembarangan. Enggak lah. Oke, gue tanya ke Bang Billy. Bang Billy. Bang Billy, nanya Bang Billy, Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung, Bang Billy? Tempat bergantung dan berkeluh kesah lah. Oke, bukan yang digantung ya Bang Billy ya? Enggak dong. Oke, Mencret, gue nanya Mencret. Ini adil ya, adil ya. Oke, Mencret, coba gue tanya, Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung, Mencret? Sebagai seorang anak bangsa yang bagus, yang baik, saya mau mengasih tahu kan edukasi apa tahuannya begini. Ya. Jawabannya kok panjang. Tadi Bangsa yang dua itu jawabannya dikatakan pendek, anak Bang. bangsa, ya, anak bangsa yang bodoh mengatakan Tuhan itu bisa digantung, Tuhan itu bisa Emang kolor bisa digantung. Itu Tuhan apa jemuran? Kacau. Saya kacau. generasi Makanya kan gue nanya tadi kan adil, gue nanya adil loh ke semuanya dari Islam, dari Yahudi, Kristen pun gue tanya seperti itu. Tinggal jawab aja. Ini generasi Iya, tanya Tuhan lu apa? Tuhan lu yang mana? Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung? kakeknya, bapaknya mengatakan Tuhan itu bisa digantung. Aduh, parah. Iya ya. Ini Masa jawabannya produknya pakai Oppo ya? rumus teorema Pitagoras kayaknya nih. Makanya saya mengasih Pitagoras judul di bahwasannya mencerdaskan kehidupan bangsa agar tidak ada lagi yang beranggapan bahwasannya yang kita Tuhan itu adalah materi, yang kita Tuhan itu adalah serba terbatas, yang kita Tuhankan itu Iya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya? Jawabannya apa? rupa itu, materi itu, fisik itu semuanya diciptakan oleh hakikat ilahiyah sang. Iya, Tuhan lu apa yang mana? Jadi tinggal sebut aja. Hah? Iya, Tuhan lu yang mana? Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung? Diksi Anda mengatakan bahwasanya Tuhan digantung. Dari mana diksi Anda itu? Tinggal jawab doang. Tadi kan gue bertanya ke tiga agama, ke Islam, ke Yahudi, dan Kristen. Anda mainnya kurang Enggak mencret gini. Itu sesuai apa yang dikatakan di dalam nas kitab Anda di dalam Galatia 3:13. Yesus terkutuk oleh kita. Terkutuk digantung itu di mana, mencret? Di dalam Galatia 3:13. Di situ siapa? Yang digantung di situ siapa? Ya tanya aja sama Anda sendiri kok. Lah, Anda yang mengatakan Tarsan yang digantung Tarsan. yang gantung Baik. di situ siapa? Baik. Padahal Baik. adil loh, pertanyaan gue adil loh. Gini, Ya, pertanyaan gua- yang digantung di situ namanya siapa, mencret? Anda yang sebut dari tadi. Baik. Iya, saya sebut Yesus. Apanya yang Baik. digantung di sana? Apanya? Sebentar dulu, Yesus ya. Sebentar dulu, sebentar sayang, cukup. Sebentar dulu. Baik. Terus kata Paulus, rasul yang paling the best bagi Anda itu, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti yang digantung di sana siapa? Oke. Yang Anda ketahui yang digantung di sana itu siapa? Ya Tuhan lah. Menurut sepengetahuan Anda lah. Tuhan Anda lah yang digantung di sana sesuai 1 Korintus dan Galatia 3:13. Tuhan Oh, itu repot kemana? bersifat gaib apa tidak? Bersifat ilahi apa tidak? Tuhan. Loh, menurut Anda bersifat ilahi tidak Tuhan? Kalau di dalam perspektif iman Kristen, Tuhan itu adalah bersifat hakikat ilahi, keilahian. Kalau hakikat ilahi atau keilahian, betul kata tadi saudara saya, Tuhan Anda digantung atau tidak? Tempat bergantung atau digantung? Pertanyaan simpel lo, tinggal jawab. Pak. Adanya diksi itu ketika Anda tidak tahu tentang definisi kata Tuhan. Ya udah, sesuai 1 Korintus. Itu definisi 1 Korintus. Ya, yang digantung di sana siapa? Ya Tuhan Anda lah. Yang digantung Tuhan. Berarti definisi kata Tuhan apa? Loh, Kan? ya menurut Yesus, menurut Paulus siapa? Yesus yang digantung. Baik. Terus gini saya bacakan dalam 1 Korintus. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Yesus Kristus, gimana tuh? Nah lo. Oke. Anda kan tidak mengetahui, tidak tahu menahu. Yang dituhankan pada Yesus ini apanya Yesus?
Hakikat keilahian Yesus. Apa kan nggak mungkin, mohon maaf sempaknya kan nggak mungkin, kan orangnya otomatis. Nggak mungkin tangannya. Jadi siapa yang digantung di sana? Nggak mungkin kain kan, nggak mungkin kolor, nggak mungkin jubah, Ya, bisa dijambah. Kumisnya. Ya, nggak mungkin kumisnya, nggak mungkin bulu keteknya digantung di sana. Bisa ditembus paku, kakinya bisa ditembus paku, kepalanya bisa Berarti Tuhan Anda yang dipertuhankan pada Yesus itu adalah hakikat keilahiannya, itulah mencret. kekuasaannya. Baik. Ya, jawab silakan. simpel pertanyaan Kau gua lu. tinggal Pertanyaan gua jawab simpel. Tuhan Jawaban digantung. kedua agama pun simpel lu. Tinggal Kok lu ribet Tuhan amat gitu? digantung. Lama kali muter-muter melantet pelintut apa lah di mana-mana oten nih kayak Anak gini. bangsa ini perlu dicerdaskan. Kalau mau cerdas itu rela berkorban sedikit. Kalau yang begini mencerdaskan mah modal. Lagi namamu bijak yang dituhankan jangan mencerdaskan. Karena kan Kenapa yang mati Tuhan? mengatakan mempertanyakan diksi Anda itu kan sudah menjurus ke hal-hal yang bodoh. Bentar, mencret. Kau bilang yang dituhankan adalah hakikat keilahiannya. Kenapa dikatakan di 1 Korintus yang mati adalah Tuhan? Biar keren. Bagi firman Allah yang turun menjadi manusia. Saya tanya, katanya hakikat keilahian yang dituhankan. Kenapa di 1 Korintus 11:26 dikatakan yang mati Tuhan? Biar keren. Tuhan itu kan gelar dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Saya Gelar dari- tanya, yang mati Tuhan atau enggak? Itu kan fisiknya Tuhan yang mati di sana. Ada nggak Tuhan di situ? Tuhan Tertulis. atau tidak? Saya nggak tanya Tuhan fisik itu apa bergelar sendal. Yang Saya tanya yang mati itu Tuhan adalah atau tidak? Yesus. Yang bergelar Tuhan. Yang bergelar Tuhan itu apanya Yesus? Hakikat keilahian Yesus. Jadi yang mati Tuhan tidak? Yang dirabah, yang bisa dipaku, Iya. yang bisa disalib, yang bisa mati. Yang mati Tuhan atau bukan? Itu adalah kemanusiaannya secara fisik. Akan Kata tetapi, siapa? hakikat ilahi, hakikat sang ilahi itu tidak bisa Nih, dirabah. bacain ayatnya. Nih dengerin. Nih bacain. Setiap kali kamu minum anggur dari cawan ini dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuh, Lu. Tuhan apa bukan yang mati? Lu. Iya, tadi kan saya sudah mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan mutiar. Astagfirullah. Tuhan itu adalah Astagfirullah. Astagfirullah. Yes. Gitu. itu kan bobotohan gua lu. tahu lah, ya. Astagfirullah Ya kan? yes gitu misalnya. Pertanyaannya tadi Yesus, lu simpel kenapa? loh, dijawab juga simpel loh. Ya Bang Moto ya, Bang Billy ya. Pertanyaan gue simpel jawab. Tapi Oke, gue ulang lagi nih ke Islam dan ke Muslim, ke Yahudi. Nah, Bang Moto, Tuhan lu itu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung? kok bisa? Tuhan saya tempat bergantung segala makhluk. Berarti yang digantung bukan? Oh bukan, itu mah topo kali. Salah server. Oh, oke. Coba tanya ke sebelah. Ya. Oke, gue tanya lagi Bang Billy. Bang Billy hadir. Ya. Bang Billy, gue nanya lagi Bang Billy, Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung? Tempat bergantung. Yang digantung bukan? Bukan. Oh bukan. Oke, mencret. Gue tanya lagi, Tuhan lu tempat bergantung atau Tuhan lu yang digantung? Tempat saya, Tuhan saya tempat bergantung dari segala makhluk. Bukan yang digantung. Yang digantung adalah firman Allah yang turun menjadi manusia. Berarti yang digantung bukan ya, bukan Tuhan ya? Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Iya, yang digantung bukan Tuhan ya? Ya, Yang digantung Tuhan atau bukan? Matius 20:28 sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani. Yesus Iya. kan tidak Yang gue tanya lagi, Tuhan yang digantung berarti kan bukan Tuhan kan? dan untuk digantung memberikan Tuhan, kan? nyawanya, ya nyawa siapa Iya. yang dikasih? Nyawa dari panjang kemanusiaan kali yang bergelar Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Ya, gelar. Berarti yang digantung bukan Tuhan ya? Yang digantung bukan Tuhan ya? Yang digantung adalah kemanusiaan dari Tuhan itu sendiri. Kemanusiaan Tuhan. Nah, tuh gimana itu Bang? Gue kagak jelas, coba jelasin kemanusiaan Tuhan itu Bang. Tuhan mempunyai kemanusiaan atau gimana? Ya, Tuhan untuk menyatakan firman-Nya melalui mulut kemanusiaan Yesus. Oke, gue tanya ke Muslim juga. Oke, biar adil ya. Oke, Bang Moto, Tuhan lu punya sisi kemanusiaan nggak? Oh, enggak lah, laisa kami sayun. Berarti nggak punya ya? Nggak punya dia. Oke, Bang Billy, Tuhan lu punya sisi kemanusiaannya nggak? Enggak. Oh, nggak punya. Oke, Kristen, Tuhan lu punya sisi kemanusiaannya? Ya, yaitu Yesus Oh, punya. Lah kok beda sendiri? Ya, saya mengatakan begini.
kita diskusi secara rasional ya, jangan seperti anak-anak ya. Saya mengatakan begini, ketika wahyu Allah ada, Bentar dulu, mohon maaf. Saudara-saudara, Bang Billy, guru-guru saya di sini. Sebentar dulu. Saudara-saudara di sini saya izin turun dulu. Terima kasih Bang Mencret. Dengan ini Anda terlampau memperlihatkan kualitas Anda dalam berdiskusi ya. Terima kasih Bang Moto, semua guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. comotkan kita semua ya. Orang idiot bisa comot ayat, saudara ya. Ingat ya. Orang idiot pun bisa mencomot ayat 1 ya. Silakan. Ya, saya mempertanyakan begini. Ketika Allah mewahyukan kepada manusia, ya, itu Allah Anda itu mewahyukan wahyunya itu kepada siapa? Malaikat. Oke, kepada malaikat. Malaikat ini menyampaikannya kepada Umat kepada orang pilihan. siapa itu? Nabi dan Rasul. Ya siapa? Sebut saja. Ya banyak dari Adam sampai Rasul SAW. Ya, salah satu aja lah. Maunya siapa? Terserah Anda cepat lah ya. Salah satu aja. Ya, Ya, dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, diam aja dulu ya. Waalaikumsalam. Maaf saya lagi gak ada Ketika suara. wahyu itu turun, Mas, ketika wahyu itu turun atas siapa? Turun atas siapa maksudnya? Siapa wahyu itu? Kenapa? Turun ke siapa wahyu itu? Ya, ke Nabi dan Rasul. Aduh, ke Nabi dan Rasul. Ya, sebut dong namanya. Iya, Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad. Oke, berarti Allah membutuhkan Muhammad, ya? Berarti Enggak ada bilang membutuhkan. Siapa bilang membutuhkan? Ya enggak? Siapa bilang membutuhkan? Enggak. Jangan Tidak bolak-balik lu kalau orang membutuhkan. Jadi, ngomong lu, jangan belak-belak bego lu ya. tadi jangan Jangan pakai belak-belak bego, dari tadi Makanya belak-belak bego. saya tegaskan di sini itu ketika berdiskusi. Tergantian nanya ya, mencerdaskan ya. Sementara Tergantian tanya ya. keimanan Anda sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Saya di sini ketika Anda mengatakan bahwa ini, Tuhan punya sisi kemanusiaan, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Lah sekarang Anda menjawabkan saja apa yang menjadi tanggung jawab iman Anda. Ketika saya tanya, apakah Allah Anda itu membutuhkan Muhammad? Silakan. Enggak. Nah, Allah tidak membutuhkan Muhammad. Berarti yang datang kepada Muhammad itu berarti bukan wahyu Allah. Malaikat. Aduh, berarti wahyu malaikat. Loh. Wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat. Berarti di sini yang membutuhkan Muhammad itu siapa? Malaikat apa Allah? Allah nggak membutuhkan. Kami yang membutuhkan Rasulullah SAW, umatnya yang membutuhkan Muhammad. Berarti yang mewahyukan kepada Muhammad itu malaikat apa Allah? Allah melalui malaikatnya. Berarti yang membutuhkan Muhammad Allah apa bukan? Umatnya. Allah apa malaikat? Umatnya. Bukan, umatnya yang membutuhkan Rasulullah SAW. Oke, umatnya yang membutuhkan. Oh, berarti bukan wahyu Allah yang dibutuhkan di sana. Loh, kok bukan wahyu Allah? Loh. Kalau bicara masalah membutuhkan, nanti umat muslim itu membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tadi kan Anda Kalau mengatakan masalah wahyu, Tuhan itu punya sisi kemanusiaan. Ya, lantas Allah Anda itu mewahyukan firman-Nya itu kepada siapa? Saya tanya sekarang. malaikat. Aduh, iya malaikat terus kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Siapa tadi namanya? Rasulullah SAW namanya Muhammad. Ya. Muhammad itu terima wahyu dari malaikat. Ya. Malaikat itu terima wahyu dari Allah. Oke, berarti Allah membutuhkan? Nggak ada yang bilang membutuhkan. Di mana saya bilang membutuhkan? Oke, berarti yang datang kepada Muhammad itu wahyu siapa? Wahyu dari Allah. Oke, berarti Allah membutuhkan? Saya nggak bilang membutuhkan. Oke, tapi fakta dan realitas Allah menaruh. Mana ada fakta dari di mana di dalam Quran bilang Allah itu membutuhkan manusia? Di mana? Ada nggak? Oke, saya tanya ulang lagi. Iya. Wahyu itu diturunkan kepada Muhammad. Anda setuju? Iya. Hah? Oke.
Berarti turunkan di sini, berarti turunkannya di mana? Di depan Muhammad atau di mana? Di dalam dadanya pernah. Di dalam Hah? dadanya Rasulullah SAW. Di apa? Di mana? Di dalam dadanya Rasulullah SAW. Dalam Di dalam mimpinya. dada. Di dalam dada. Hah? Oke. Nanya mulu lu kayak kuis. Oh, gua sampai susah Wahyu bakar rokok. Bentar. dengar dulu ya. Wahyu Allah ditaruh di dalam dadanya Muhammad. Jadi berarti wahyu itu membutuhkan dadahnya Muhammad. Ada sisi dada Muhammad di dalam wahyu. Di mana kata membutuhkan? Tadi Anda mengatakan bahwasanya wahyu dari Allah itu masuk ke dalam dada Muhammad. Masuk di mana kata membutuhkan? Oke, berarti Oke. wahyu Allah itu bertempat di dalam dada Muhammad. Betul? Ya, kalau bertempat, ya. Kalau membutuhkan, enggak. Berarti wahyu Allah itu Muhammad itu punya sisi wahyu Allahnya. Jangan belaga-belaga Rasulullah- bego deh. Eh. Jangan belaga-belaga bego ya dari tadi kamu. Wahyu Allah itu punya sisi Jangan Muhammadiyah. belaga-belaga bego, jangan belaga-belaga bego. Mana Tolong, ada. Jangan belaga bego ya. Mana ada? Ya, jangan panas dulu. Apa panas dari tadi saya ketawa-tawa. Itu dari tadi ya. Anda harus Diskusi enggak, mempertanggungjawabkan jadi iman cuma begitu Anda. aja. Jangan ngeyel-ngeyel. Iya, Jangan belaga-belaga iya. bego. Itu Debbie itu di lembah atas deh, ya. Debbie itu. Jangan Kamu belaga-belaga juga. bego. Lembah Debbie, jam Debbie. berapa? Dari Udah, tadi apa? lu dari tadi kayak gini lu ya. Percaya aja sama Bang Moto, tenang aja Oke percaya aja. ya, oke saya tanya ulang ya. Ya. Berarti yang ada di dalam Muhammad itu adalah ada sisi wahyunya. Betul apa betul? Dari mana sisi wahyunya? Rasulullah tuh hanya menyampaikan wahyu. Saya pertanyakan, Boleh. Allah menaruh wahyunya di mana? Di dalam dadanya Rasulullah SAW. Oke, dadanya Muhammad itu ada sisi wahyu Allah Tempat. atau bercampur. Tempat. Gini aja deh, ada Kenapa? sisinya di dalam itu atau bercampur. Sisi bercampur gimana? Rasulullah Kata tuh Anda tadi, in huwa wahyu illa Allah wahyu itu yuha. ada Yang di dalam dikatakan Rasulullah itu, Muhammad. jangan, saya jawabnya pakai dalil. Yang dikatakan Rasulullah itu semata-mata hanya wahyu. Ada di Quran. Oke. Ah, Wahyu itu ditaruh di dalam dada Muhammad. Berarti dada Muhammad tercampur dengan wahyu. di mana kata tercampur? Oke, saya tanya ulang. Wahyu Allah itu turunnya di mana? Gilanya tuh liatin gilanya tuh. Itu dari wahyu Allah tuh turunnya di itu Baitul Izzah. Aduh, kembali lagi. Tidak konsisten Anda menjawab. Enggak Baitul Izzah beda. Saya tanya ulang. Wahyu Allah itu turunnya di mana? Di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah itu? Nah, googling dulu makanya. Lari kan? Enggak lari, Dada coba Muhammad, kamu dada googling. Muhammad. Saya pegang aja omongan kamu yang pertama, dada Lu yang Muhammad. nggak ngerti, Berarti lu dada yang nggak Muhammad, ngerti, lu berarti yang nggak dada ngerti. Muhammad tercampur dengan wahyu. Dibilang siapa yang bilang tercampur? Ada nggak saya Saya bilang tanya ulang, tercampur? berarti wahyu Allah ditaruh di dalam dada Muhammad. Berarti punya. wahyu Allah muat di dalam dada Muhammad. Loh, emang seberapa besar? Kan, ya kan, Anda yang tak tahu, Anda kan yang mengatakan itu. Iya. Gila, Kalbunya gila. di kalbunya. Muat. Biarin. Berarti di dalam itu ada ruang apa ada tercampur aja begitu di dalam dada Muhammad. Main-mainin wahyu aja itu? orang bodoh ini, Moto main-mainin aja orang bodoh ini. Karena dia mengatakan tadi Mainin Tuhan aja dia, itu mainin punya aja sisi orang bodoh ini. kemanusiaannya. Mainin Firman sendiri. Allah itu punya sisi kemanusiaannya. Lantas saya memakai standar dia bahwasannya wahyu Allah Mainkan turun dia, mainkan dia lewat si bodoh ini, Muhammad. Moto. Mainkan. Makanya Oke, ketika Anda memakai standar, jangan salah-salah Anda di sini. Oke, Mainkan sekarang dia saya si nanya, bodoh ini. saya nanya Saya nih. Bodoh ini. ikutin standar Anda, bukan ikut Iya, standar sekarang saya Anda. tanya nih. Standar Saya si tanya bodoh ini nih. mainkan. Urusan Sabar, saya, Bang. urusan Anda belum selesai. Pertanggungjawaban. Nanya dulu nih saya nih, nggak boleh nanya. Sampai tuntas, ya. Nah. Saya tanya ulang, ketika wahyu Allah itu ditaruh di dalam dada Muhammad, Halo, mencerdaskan. Halo, mencerdaskan. Halo. Gagu dia jadi gagu. Biarin aja. Di mute biar dia nggak ngomong terus. Bang Bang Moto Kris. aja. Oh. Aduh. Jelaskan Campur. dia, Moto dia denger. Muhammad Iya. dengan wahyu Allah Tuh. Jadi tercampur. gini, wahyu Allah itu yang pertama turunnya dari mana? Dari Allah, dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah terus kemana? Kata anzala
di sana diturunkan, itu benar-benar diturunkan bertingkat dari Allah, Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, Malaikat Jibril, Rasulullah SAW. Itu. Oke, berarti masuk ke dada Muhammad. Dalam kalbunya, makanya Allah Iya, itu bilang, dan kami mudahkan Al-Quran untukmu. Oke, kita ambil Jadi enggak, aja. bukan berarti tempatnya itu jadi wahyu, dadanya kalbunya Rasulullah itu sesak oleh wahyu, enggak gitu pikirannya. Yang bilang sesat kan kamu, yang bilang sesak karena wahyu kan kamu. Saya tidak mengatakan itu. Kata kamu Saya dipenuhi. menanyakan, Anda Iya. mengatakan wahyu Allah itu ditaruh di dalam dada Muhammad, lantas Oke. berarti dada Muhammad tercampur dengan wahyu Allah, betul kan? Lu kan Yang goblok bilang tuh. tercampur kan kamu. Goblok kan. Goblok kan. Makanya Berarti gue bilang wahyu Allah bukan ditaruh di dalam dada Muhammad. Makanya gue Kamu bilang bisa goblok ralat tuh apa tidak? otak lu. Ralat omongan kamu apa enggak? Goblok gitu. Makanya Mana ada- goblok mana otak ada lu. di Makanya ralat? lu tuh goblok. Oke, wahyu Allah masuk ke dalam dada Muhammad. Dalam Berarti dada kalbunya. Muhammad tercampur dengan wahyu Allah. Berarti Yang wahyu bilang Allah tercampur siapa? ada sisi Goblok. dadanya ya. Wahyu Allah itu ada sisi dadanya. Oke, silakan. Itu goblok. Mencret. Wahyu itu bukan benda cair yang bisa tercampur, mencret. Mengatakan demikian. Bukan saya. Sekarang saya Yang tanya, mengatakan mencerdaskan. cair itu kawan Anda. Mencerdaskan. Bukan saya. Mencerdaskan. Ya. Mencerdaskan, saya mau nanya simpel, saya mau nanya simpel. Di mana apa Mau- wahyu Allah itu ada cairnya ya. Kawan Anda. Saya mau nanya Bukan saya. simpel, mencerdaskan. Simpel. Bisa bertanya nggak saya? Mencerdaskan. Kelar dulu urusan Anda, Udah mempertanggungjawabkan. kelar ini, Muslimah udah paham semua. Anda mau mempertanyakan iman orang. Ya, saya Lu mau nanya jawab, boleh gua tanya, nggak? tolol, lu tanya jawab. Boleh nggak? Mau nanya boleh nggak? Dikit aja. Oke, Dikit silakan aja. Bang Motor. Ujungnya doang Langsung masuknya. aja. Dikit aja. Jadi gini, saya mau nanya simpel. Itu yang kita lihat di foto-foto semuanya itu benar-benar gambar Yesus bukan? Mencerdaskan. Saya nanti bisa mempertanggungjawabkan itu. Anda mempertanggungjawabkan dulu keimanan Anda. Iya Apakah kan, ada Jawab dulu orang tanya, jawab, apakah wahyu Allah, jawab. ya? Apakah wahyu Allah itu punya sisi dadahnya? Karena wahyu Allah Jawab itu orang ditaruh tanya di dada. tadi. Jawab. Ditanya, Tadi mau dijawab dulu pertanyaannya. Kan tadi udah saya jawab semua. Ya, kok malah alihkan pembicaraan ini. Jawab lu, jawab dari tadi lu. Jawab. Wahyu Allah mempunyai Lu sisi jawab, dadah, orang tanya manusia tadi. tidak. Punya sisi dadah. Jawab. Mana Lu punya tanya, sisi lu dadah? jawab, lu jawab. Alah, ya udahlah ya. Berarti Lu jawab, Berarti lu jawab. apa? Jangan belaga-belaga gila, lu udah gila lagi lu. Jawab tadi orang tanya apa? Iya, ayo jangan belaga-belaga waras ah. Iya. Jangan belaga waras ah. Ayo kita Iya, lanjutin jangan kegilaan ikutin kita. narasinya dia. Dia ini belaga-belaga gila dari tadi. Belaga-belaga gila. Coba mencerdaskan. Gue lawan. Ayo, gue jawab dulu. ladenin lu. Lu belaga-belaga gila, gue ladenin. Ayo loh. bagaimana bisa ketika Anda mempertanyakan keimanan saya? Keimanan aja Anda aja nggak bisa Anda Lu jawab pertanggungjawabkan. yang tadi mau Iya. Lu jawab. Anggap yang tadi anggap mau saya nggak bisa mempertanggungjawabkan. Selesai ya. Selesai. Itu yang kamu mau kan, ganteng? Oke. Sekarang saya nanya. Yang kita lihat di foto-foto gambar Yesus itu Yesus betulan bukan? Oke. Berarti saya dapat mengambil kesimpulan ketika kamu mengoffer kepada saya tentang diskusi kita. Berarti wahyu Allah itu memiliki dadah ya, memiliki sisi dadanya. Oke, silakan. Silakan kamu bertanya kepada saya. Oke. Itu tadi pertanyaan tuh. Yang kita lihat gambar-gambar di Google Oh, atau itu di lukisan. pajangan. Itu betul-betul gambar Yesus bukan? Lukisan. Gambar Yesus beneran bukan? Lukisan. Gambar Yesus beneran bukan? Lukisan. Gambar Yesus beneran bukan? Lukisan Yesus beneran bukan? Lukisan. Lukisan Yesus beneran bukan? Menggambarkan sosok Yesus itu yang lemah lembut, makanya dia dibikin ganteng. Ya, itu karya Nggak David gitu, tempe. David Sikot itu. Coba dengar dulu. Yang kita lihat itu lukisan Yesus apa? Bukan, ini pertanyaan tertutup nih, iya atau tidak gitu. Oh, Enggak, kan? tidak. Sesungguhnya wajah Yesus itu tidak ada satupun yang bisa menggambarkannya, ya. Oh, jadi yang selama ini kita lihat di patung-patung, terus yang disalib-salib bukan Yesus. Lukisan itu ukiran, ya, patung itu pahatan, lukisan. Iya, berarti bukan Yesus. Itu bukan Yesus. karya Da Vinci itu. David Beckham. Bukan. Karya Da Vinci. David siapa? Leonardo da Vinci maksud dia. Oh, Ya. itu. Leonardo Leonardo DiCaprio. Every night.
Bang mencerahkan, kira-kira Yesus itu tampan apa tidak wajahnya? Enggak lah, Menurut 53 Abang. itu ya saya udah. Bang mencerah. Yesus itu kira-kira tampan atau enggak? nomor 2 dong. Ya ini sama kawan Anda. Iya. Itu ditanya tuh, Saya Yesus menjawab. ganteng apa enggak? Yesus Ya, ganteng saya apa enggak? menjawab. Ya. Wahyu Allah itu mempunyai sisi dadanya itu sispek apa tidak? aduh. Kacau Sisi gimana dada. Mana seperti mengatakan bahwa Allah itu Oh, punya six dada. pack itu perut bukan dada, oi. Biar Dada naik. bukan six pack itu perut. Dadanya apa sekarang? Dadanya montok. Hah? Siapa yang bilang? Gak ada yang bilang kayak gitu. Berarti rata. Ini udah mulai nih rada-rada nih si mencret. Lu jawab aja, Oon. Tuhan lu tuh ganteng apa kayak apa buruk rupa? Ini kalau seperti ini pendeta, aduh hancur nih hotel. Ini Makanya jangan salah-salah. Dia pendeta udah dapat bocoran. Pendeta seperti ini kualitasnya, wow, low quality Ketika gitu. Anda mau pakai standar ganda, jangan coba-coba. Anda mengatakan, oh berarti Tuhan ada sisi kemanusiaannya. Ya memang betul di dalam iman kekristenan. Lantas di dalam iman Anda, dapat nggak Anda mempertanggungjawabkannya ketika ada pertanyaan dari luar iman Anda? Ketika saya menjawab tadi, wahyu Allah ditaruh di mana? Di dada Muhammad. Berarti wahyu Allah itu ada sisi dadanya ketika ditaruh di dalam dada, kan begitu Inilah jadinya. pertanyaan yang paling goblok yang baru gue denger. Ya makanya jangan. Iya, nggak masuk akal pertanyaannya. Goblok yang baru gue denger. Yang goblok Oh itu jemaat kamu ada di bawah tuh malu-maluin aja kamu ini. Gak malu lu, Iya. gila lu. otak lu. Coba ditanyain, Yesus itu kira-kira wajahnya tampan atau tidak? Coba tolong dijawab. Suruh dia jawab tuh si Oon itu. Anda itu goblok. Anda mengatakan, oh ada yang menuhankan anak orang, kami ketawa mendengarnya gitu loh. Yesus itu anak siapa? Bukan anak orang, anak Honda. Anak siapa? Ya. Dada yang dipakai oleh wahyu Ketika Allah. di 1 Yohanes 1 nomor 14 Saks Egen itu dagingnya berapa kilo? Ketika Tuhan jadi daging. Ketika Tuhan jadi dagingnya berapa kilo? Firman jadi daging, dagingnya berapa kilo? Firman jadi daging tuh. Yohanes 1:14, dagingnya berapa kilo? Coba Ada anak saya, orang apa bukan? enggak saya mau nanya. Itu di Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Tuhan itu kan jadi daging. Dagingnya berapa Saya kilo? mengikuti standar Anda dari tadi. Ini Nggak ada saya juga saya. ngikutin standar kamu tuh. Saya juga ngikutin standar kamu. Waktu Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Dagingnya berapa kilo? Yang Saya tanya. tidak bisa mempertanggungjawabkan keimanannya yang pertama kali siapa? Itu Saya bisa kamu, mempertanggungjawabkan itu. coba ketika kalau kamu bisa tanya. mempertanggungjawabkan iman kamu, coba Akan berapa tetapi kilo lebih dagingnya? bagus Coba ketika berapa Anda kilo tanya, dagingnya? Anda jawab dulu Ini pertanyaan dijawab orang. udah, Baru udah. Anda Berapa jawab. kilo? Berapa kilo? Berapa kilo? Ayo. Oke, Berapa kilo? wahyu yang Nah. ditaruh Allah ke dalam Iya, dada Muhammad. Yohanes 1:14. Berarti Kan Yohanes wahyu 1:1 itu pada mulanya firman. Firman ya, itu banyak orang. adalah Tuhan, ya kan? Di Yohanes 1:1. Nah, Di Yohanes itu saya 1:14, mempertanggungjawabkan firman nanti. itu telah menjadi daging. Pertanyaannya dagingnya berapa kilo? Itu saya bisa mempertanggungjawabkan. Itu yang kita bahas dari dulu kan. Iya udah, berapa kilo dulu dagingnya? Coba jawab Yang dulu. baru sekarang adalah firman wahyu Allah ditaruh di dalam dada Muhammad. Enggak, Itu itu yang baru. enggak. Firman kan jadi daging tuh. Sama-sama firman nih. Ayo kita bahas sama-sama firman nih. Ya, kamu bahas firman jadi dada. Sekarang firman jadi daging tuh berapa kilo dagingnya? Ayo. Dada anak orang apa bukan? Nah, Itu tanya daging apa itu? Ayo. Dada anak siapa? Daging Yang daging tahu apa yo? itu. Daging apa? Daging apa? Firman Oke, telah dada menjadi anak daging siapa yang dan hidup di tahu? antara kita. Daging apa itu? Daging apa? Daging tumbuh. Jadi, saya bisa Daging tanggung apa? Coba. jawab. Ayo, Gak Kamu malu lu daging cara apa diskusi lu kayak jawabnya? gini ditonton orang-orang yang mewakili agama lu. Gak malu lu cara diskusi lu Anda kayak kalau gini. bertanya itu Iya. jawab dulu pertanyaan dari orang. Kemana? Kamu gak berani jawab kamu. Coba dagingnya berapa kilo? Saya bertanya. Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging di dalam Yohanes 1:14. Pertanyaannya, berapa kilo dagingnya? Ini silakan. Berapa kilo? Ayo, berapa kilo? Saya mau mute dulu, mute sendiri saya. Silakan Anda jawab sendiri pertanyaan yang bodoh. Ih, kok pertanyaannya bodoh? Karena Yohanes 1. bodoh, jadi harus dibalas bodoh juga, ngerti? Iya, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan ilah. Dan firman itu ilah.
di Yohanes 1 nomor 14, Bagus, firman pakai itu itu aja telah motor menjadi standar dia. daging. Nah, pertanyaannya, berapa kilo dagingnya? Gitu, simple kok. Bagus. Ada ukurannya tuh. Itu aja udah. Dia mau turun malu sebenarnya. Jadi dia nanya yang goblok kayak nggak masuk akal gitu loh. Dia mau turun malu. Itu aja intinya. Siksa aja dia sampai situ, hancurin paru-parunya. Iya. Malu. Ayo, dagingnya berapa kilo? Berapa kilo dagingnya? Saya mau jawab dulu, Bang Debi. Mbak Debi, malu saya loh. Dagingnya berapa kilo? Ini ayo, dagingnya berapa kilo? Ya lu harus malu lah. Lu harus malu tuh yang mewakili agama lu. Nggak ada yang bantuin lu tuh di bawah, suruh datang tuh Oten yang bisa bantuin lu. Maunya Mbak Debi, saya malu loh ya. Iya. Kok Roh Kudus jadi kayak begini sih bimbing kamu? Dong, masa nggak bisa? Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Ayo. Sarks itu kan daging, ayo. Ayo dong, jawab dong. Liatin nih Oten-Oten yang di bawah, kasihan nih, liatin nih. Malu punya Oten kayak gini. Iya. Malu banget. Mereka tuh pada kabur karena malu lihat. Nggak bisa bicara lagi saya. Kenapa ini ya, Bunda, waktu firman jadi daging gitu langsung aja salib gitu ya? Malu saya. Jadi langsung nggak usah di itu, langsung aja salib gitu. Iya. Saya tidak bisa menjawab Nggak usah lagi. nunggu gede. Saya. Atau ujung-ujungnya bakal disalib kan, dari kecil aja udah kita siksa, udah salib aja udah. Lamaan gitu kan. Iya betul. Udah keburu tambah populasi manusia lagi yang berbuat dosa kan. Nunggu dia gede mah kelamaan. Gas aja udah dari kecil nih. Waktu jadi daging gitu kan. Udah kita. Dia kemana tuh si kampret itu? Liatin. Gila. Gue baru lihat moto orang segila ini beneran. Selama ada beneran. Selama ada ini ya, ada Komal. Ada orang segoblok ini dan segila ini gitu loh. Malu kalau. Malu loh kalau gue jadi Kristen ini, malu yang di bawah. Kenapa? Dutanya kayak begini modelnya, gila. Namanya mencerdaskan, gobloknya setengah. Bang Moto kaget dia ngeliat tadi ya. baru kayak gitu ya. Itu masih standar lah. Gila, ini gila banget. Gue baru lihat kayak gini, sumpah aja. Saya makin gak tega sama Yesus tembus dosa yang model begituan. Gak tega saya sama Yesus, bener. Cek. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Putra Alexander atau si Inyong udah naik ke atas, cuman nggak ada kelihatan di kotak. Kenapa ini? Belum udah naik kayaknya Bang. Udah naik kayaknya. Iya, udah ada. Cuman apakah Roh Kudusnya aja yang di atas? Nyong. Halo Nyong. Halo. Gak ada. Jadi si gila itu sudah pergi gitu ya, saking malunya tuh ya dia. Iya. Si Don lagi. Si Nyong ini mau udah Kak. Dia udah itu Bang Kurio sama yang lainnya mungkin udah melihat juga waktu itu di Komal siapa ya? Iya tadi aku lihat udah. tadi. Iya. Digantilah dulu ini. Tapi terserah guru-guru sih. Kenapa Bang? Ayo, selamat sore semua. Sore Bang Don. Sore, assalamualaikum saudaraku. Antum. Waalaikum. Gimana kabar Bang Don? Iya, alhamdulillah. Gayamu.